Kemudian ayat selanjutnya, 119. Wa 'ala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi summa taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Dan kepada 3 orang yang mereka tertinggal sehingga tidak ikut perang Tabuk. 3 orang itu merasa bahwa bumi itu sempit, padahal bumi itu lebar. Dan merasa diri mereka juga sempit. Sampai mereka mengira bahwa tidak ada tempat berlari dari hukuman kepada Allah, dari menerima hukuman dari Allah, kecuali kepada Allah SWT. Kemudian Allah menerima tobat mereka bertiga, liyatubu agar mereka tetap istiqomah dengan tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha menerima tobat lagi Maha pengasih dan penyayang. Jadi gini. Ini cerita 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Yang tidak ikut perang Tabuk itu ada 2 kelompok. 1 orang munafik. Lah, orang munafiknya nggak ikut perang Tabuk ini, Mas. Ketika Rasul pulang dari perang Tabuk, orang-orang munafiknya nggak ikut ini datang kepada Nabi, terus mereka bersumpah atas nama Allah kepada Nabi, berbohong kepada Nabi, memberikan alasan-alasan palsu agar mereka tidak dihukum oleh Nabi. Itu ciri orang munafik, Mas. Datang kepada Nabi, Nabi datang sampai ke Madinah dari Tabuk, mereka datang, mereka demi Allah Rasul, kami punya udzur begini, alasan kami gini, padahal mereka berdusta. Dan Rasul ya iya saja. Kan Rasul tidak diperintahkan untuk membuka hati orang kan? Ya sudah, ketika mereka berani sumpah atas nama Allah dan padahal mereka bohong. Dan Allah tahu mereka bohong. Dan Rasul iya saja. Dan Rasul nggak pedulikan, iya gitu aja. Ngapain ngurusi orang munafik? Ngabisin waktu aja. Asal mereka tidak membahayakan Islam saja. Kalau membahayakan Islam baru ditindak. Nah, kemudian kelompok yang kedua yaitu orang Islam yang nggak ikut perang Tabuk ini terbagi jadi 2. Kelompok pertama dari orang Islam yang nggak ikut perang Tabuk ini, ketika Rasul sampai ke Madinah dari Tabuk, 1 kelompok orang Islam datang kepada Nabi, ya, kemudian mereka menyatakan bersalah dan mereka mengikatkan diri mereka di tiang Masjid Nabawi. Jadi mereka langsung ya Rasul kami bersalah, kami nggak ikut Rasul berarti kami ini bersalah. Langsung mereka menghukum diri, Mas. Diri mereka diikat di tiang Masjid Nabawi. Dan mereka mengatakan, kami tidak akan melepaskan diri kami. Dan kami akan di sini siang malam, keluarga kami yang datang memberi makan kepada kami. Kalau ada kebutuhan hajat, buang hajat, saya akan buang hajat. Terus saya balik lagi dan saya ikat diri saya ini. Sampai Rasulullah rela melepaskan kami. Jadi menghukum diri mereka, Mas. Karena mereka anggap salah. Ini kan orang Islam ini. Akhirnya beberapa hari kemudian, turun pertobatan kepada mereka dari Allah SWT, kemudian Rasulullah melepaskan mereka. Itu kelompok kedua dari orang Islam yang nggak ikut perang. Kelompok pertama. Kemudian kelompok yang kedua dari orang Islam, ini 3 orang ini. Apa itu? Rasul pulang dari Tabuk sampai ke Madinah. Mereka datang kepada Nabi. Mereka ngaku, Rasul kami ngaku kami salah. Dan kami tidak berani buat alasan-alasan palsu. Kalau kami buat alasan palsu, Rasul akan tahu dengan wahyu kok. Ngapain saya buat alasan palsu? Kami nggak punya alasan Rasul. Memang kami malas, memang kami salah. Tapi kelompok kedua ini tidak mengikatkan diri mereka sebagai hukuman di tiang Masjid Nabawi. Tapi mereka menyerahkan hukuman mereka kepada Rasul. Rasul, kami siap dihukum. Jadi mereka jujur, Mas, gitu. Kami memang salah Rasul, kami nggak punya alasan apa. Memang kami dasar malas. Sudah, kami siap dihukum. Akhirnya hukuman datang. Apa itu? Mereka didiamkan oleh Nabi. Nabi menyuruh para sahabatnya jangan ngajak bicara 3 orang ini. Siapa 3 orang itu? Ka'ab bin Malik, Mararah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. 3 orang. Nah, makanya sahabat Nabi nggak ngajak ia omong. Orang Islam seluruh kota Madinah nggak ngajak ia omong. Sampai merasa mereka itu seakan-akan kota Madinah itu sempit buat mereka. 2 orang sahabat, Mas.
Mararah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah ini sudah tua. Makanya mereka tinggal di rumah, nangis terus. Menyesal. Tapi yang Ka'ab bin Malik ini kan masih muda. Ya tetap dia menyesal. Cuma dia ya ke masjid. Ya jadi jamaahnya Nabi. Kalau jadi jamaah Nabi itu dia curi-curi pandang kepada Nabi. Nabi perhatian aku enggak sih? Nabi senyum sama aku enggak sih? Nabi enggak pedulikan dia. Karena memang Allah menyuruh mendiamkan dia. Terus Ka'ab bin Malik karena masih muda mas. Dia ke pasar kemana. Ketika ke pasar jual beli dilayani jual beli. Dan enggak ada yang ngajak ngomong. Gimana? Sampai mereka itu merasa diri mereka sempit. Hati mereka sampai sumpek sempit. Sampai hari ke-40. Rasul memerintahkan. Istri dan anak mereka harus meninggalkan mereka. Maka istri ketiga itu diperintahkan oleh Nabi untuk meninggalkan mereka. Supaya mereka bertiga itu tinggal di rumah masing-masing sendiri. Nah, cuma Mararah bin Rabi', Hilal bin Umayyah, karena dia masih sudah tua, maka istri mereka berdua datang kepada Nabi. Nabi, izinkanlah kami tak merawat mereka berdua. Sudah sepuh Rasul, gitu. Kasihan. Rasul mengatakan, bolehlah, karena sudah sepuh boleh. Tapi kamu nggak boleh tidur bareng ya. Ya Rasul. Nah, Ka'ab bin Malik masih muda, istrinya muda. Keluarga-keluarga Ka'ab bin Malik nyuruh istrinya agar minta izin kepada Rasul agar diberi izin untuk merawat Ka'ab bin Malik seperti istri dua sahabat tersebut. Tapi Ka'ab bin Malik enggak. Kamu jangan minta izin sama Nabi agar kamu dibolehkan tinggal sama aku untuk merawatku, enggak usah. Kalau Rasul menyuruh kamu untuk meninggalkan aku dan pergi ke orang tua, pergilah sana semuanya. Anak-anak semuanya pergi, aku tak tinggal sini. Ini hukuman dan aku terima dengan lapang dada. Saya ikhlas menerima hukuman. Tinggal sendiri mas. Tinggal sendiri. Terus dia suatu hari itu datang ke sepupunya. Ke sepupunya di kebun, dia datang ke kebunnya. Terus saya tanya, dia berkata kepada sepupunya, wahai sepupuku, pernah nggak kamu melihat saya berbuat salah sebelum ini? Nggak pernah. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Meskipun diomongi, sepupunya nggak mau jawab mas. Sepupunya hanya bilang Allahu wa rasuluhu a'lam. Wallahu a'lam wa rasuluhu kita. Nah, ketika si Ka'ab bin Malik ini di pasar, dia masih jual, masih beli apa, masih belanja. Ada orang Arab dari negara Gosasinah. Gosasinah itu negaranya di Syam. Negara ini didirikan oleh orang Arab, yang orang Arab itu dulu dari Yaman. Migrasi dari Yaman. Ketika bendungan negeri Sabak itu hancur itu kan ada yang, kemarin saya sudah cerita kayaknya dulu itu, ada yang akhirnya pada migrasi dari Yaman itu, dari negeri Sabak, ada yang di Madinah, ada yang Madinah langsung masih ke utara, akhirnya tinggal di Gosasinah, mendirikan Gosasinah itu. Terus ada yang dari Syam, mereka dari Yaman, ada yang ke utara tapi ke agak arah timur. Ya sekarang ya daerah Irak gitu. Mereka mendirikan negara namanya negara Khiroh. Nah, tiga itu. Nah, ternyata mas, Raja Gosasinah ini, dia itu orang Arab tapi masih musyrik, tapi dia tunduk kepada Raja Romawi. Nah, ternyata kabar Nabi Muhammad mendiamkan 3 sahabat ini sampai kemana-mana, sampai Raja Gosasinah ngerti, akhirnya ngirim surat melalui saudagar. Yang saudagar ini berdagang ke Madinah. Saudagar dari Gosasinah yang bawa surat dari raja itu sampai ke Madinah, tanya orang di pasar, Pak, kenal Ka'ab bin Malik, Pak, kenal Ka'ab bin Malik gitu. Ketika Ka'ab bin Malik di pasar, orang nunjuk sama dia, terkenal lah Ka'ab bin Malik. Didiamkan orang sekota Madinah ya kan, terkenal itu. Akhirnya pedagang dari kerajaan Gosasinah datang menyerahkan surat dari raja. Ka'ab bin Malik bisa baca mas, bisa nulis, bisa baca, termasuk yang terpelajar. Dia baca. Ternyata isinya apa? Ajakan bergabung, meninggalkan Madinah. Ngapain di Madinah didiamkan seluruh penduduk Madinah, didiamkan Nabi Muhammad, didiamkan pemimpin, gak dipedulikan. Udah pindah ke sini saja.
akan ke kita, mau minta apa kamu? Ya. Kalau zaman sekarang ya paling ya mau rumah semewah apa, ya kan? Istri berapa, secantik apa, kendaraan semewah apa. Mungkin tidak pakai gajinya, tidak pakai uang, tapi kartu kredit ATM itu unlimited, ya kan? Terus HP sama pulsa juga unlimited mungkin kalau zaman sekarang. Masya Allah Mas, itu sedang diuji oleh Allah, datang ujian yang sangat luar biasa. Akhirnya surat itu dibawa pulang oleh Ka'ab bin Malik. Akhirnya dia bakar Mas, surat itu. Dia mengatakan, ini juga ujian ini. Sekarang aku diuji, didiamkan. Ini ujian lebih berat lagi nih, kalau saya ikuti tambah parah ini. Dibakar surat itu. Sampai hari ke-50, ketika Rasul sholat subuh bersama sahabatnya, setelah sholat subuh Rasul menyampaikan wahyu, turun surat At-Taubah ayat 118-119. Dibacakan Nabi kepada sahabatnya. Sahabatnya langsung senang Mas. Berebutan lari ke rumahnya Ka'ab bin Malik, Mararah bin Rabi', Hilal bin Umayyah, menyampaikan kabar gembira. Pas saat itu Ka'ab bin Malik di rumah, sholatnya di rumah. Setelah dikasih kabar gembira oleh seseorang, tetangganya, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah, Allah sudah menerima tobat kamu. Saking senangnya itu, baju dia saat itu pakai baju dua. Entah musim dingin, entah gimana itu. Langsung baju duanya dikasihkan orang yang ngasih, menyampaikan kabar gembira. Nih, untuk kamu, karena kamu menyampaikan kabar gembira sama saya. Padahal bajunya cuma itu dua itu. Akhirnya dia pinjam baju tetangganya. Datang kepada Nabi. Nabi, ini yang terima tobat ini Nabi atau Allah? Ini dari Allah. Dibacakan ayat ini. Masya Allah Mas. Turun ayat, mengabarkan bahwa fulan diterima tobatnya oleh Allah. Orang yang diturunkan ayat kepadanya, Allah menerima tobatnya, Allah menyanjung kebaikannya, Allah memujinya, pasti orang itu baik sampai mati. Ya kan? Beda lagi dengan orang yang divonis oleh Allah celaka, nggak akan masuk Islam, nggak akan kembali kepada kebenaran. Tabat yada abi labi watab. Abu Lahab divonis Allah celaka sampai mati. Ketika tiga sahabat itu diterima tobatnya, yang nerima Allah dengan ayat ini, Ka'ab bin Malik senang, saking senangnya. Rasul, sebagai ungkapan syukur saya, tobatku diterima oleh Allah. Kebun saya infakkan fisabilillah. Terus Rasul mengatakan, jangan, ya, untuk keluargamu saja. Karena Rasulullah tahu ya, Rasulullah tahu kondisinya, untuk keluargamu saja. Ka'ab bin Malik mengatakan, Rasul telah memberikan bagian saya di Khaybar. Itu kan terjadi setelah perang Khaybar. Perang Khaybar, sahabat menang melawan orang Yahudi, tanahnya orang Yahudi yang subur-subur itu menjadi dibagi-bagi untuk orang Islam. Ka'ab bin Malik dapat bagian. Rasul, saya bagianku di Khaybar untuk nafkah keluarga saya, sedangkan kebun kurma saya di Madinah ini saya infakkan.